dan mereka sebagian pemain-pemain besar menjadi monopolis di dalam industri lobster ini. Jadi saya kira ini kebijakan yang koreksi terhadap kebijakan yang lama yang sangat positif, dan kita akan tiba di Pulau Sumbawa. Welcome to Sumbawa Island. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Saya ini masih di tengah laut. Saya pindah dari lantai 3 ke lantai bawah karena tadi sempat angin sangat kencang dan ombak begitu keras. Biasanya saya di dalam mobil tidur, tapi saya nggak bisa tidur. Lalu pengen sharing lah sama teman-teman tentang keributan yang kemarin itu sempat menyebabkan nama saya sendiri muncul dalam kegiatan bisnis. Saya memang sudah pensiun ini, lalu mencoba untuk memulai sesuatu yang tentunya baru, berorientasi di pasar. Dan saya memang karena tinggal di kampung, orang tua saya masih hidup dua-duanya, jadi saya sering pulang kampung. Dan karena saya sering pulang kampung, saya harus mencari sesuatu yang saya bisa kembangkan untuk mengembangkan kampung halaman. Nah, tentu saya akhirnya mencari bidang-bidang yang bisa dikembangkan: pertanian, kelautan, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan lain-lain. Dan itulah yang saya terus coba lakukan perlahan-lahan. Saya di sini kan punya konstituensi yang sangat luas karena keterlibatan saya selama lebih kurang 15 tahun menjadi anggota DPR dan menjadi anggota MPR sejak tahun 2000 atau sejak tahun 98. Sehingga saya dengan masyarakat itu memang memiliki keakraban tertentu yang sangat intensif. Jadi kalau dikatakan bahwa ini juga adalah basis konstituensi politik saya yang cukup panjang, ya memang itulah faktanya. Itulah sebabnya saya ketika kembali dan terjun di dunia usaha, tentu banyak dari masyarakat yang ingin terlibat, ingin sama-sama berkembang. Nah, apapun yang saya lakukan itu tentu berbasis kepada kesejahteraan masyarakat. Saya mengembangkan sektor perkebunan agar para pekebun itu bisa menanam apapun yang bisa menyebabkan lahan mereka berfungsi, dan apapun yang menyebabkan mereka bisa punya pendapatan yang rutin, yang terus-menerus, yang sustain. Juga demikian dengan sektor kelautan tentunya. Saya bertemu dengan nelayan di pesisir yang memang sangat menyesalkan kebijakan pemerintah pada 5 tahun terakhir ketika mereka melarang masyarakat yang hidup di pesisir memanfaatkan sumber daya bahari yang mereka punya, yaitu dalam hal ini benur dari lobster. Perlu diketahui kalau untuk di Nusa Tenggara Barat ini budidaya jenis-jenis udang itu sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Terutama yang paling masif adalah budidaya udang Paname. Tapi ada skema-skema di dalam budidaya itu yang memang kalau kita tidak hati-hati, dia bisa menghilangkan peran masyarakat di dalamnya. Jadi nanti di situ yang bisa terlibat hanya mereka yang sanggup mengambil resiko besar. Dalam hal ini adalah pengusaha besar, sementara mereka yang hidupnya hari-hari pas-pasan itu tidak bisa terlibat dalam bisnis itu. Nah, itulah sebabnya benur lobster ini sebenarnya sangat ideal karena dia secara instan memberikan kehidupan kepada masyarakat. Anda bayangkan itu jutaan orang yang hidup di pesisir, ya. Itu adalah jaring pengaman Republik kita yang apabila mereka miskin, jaring pengaman itu bobol. Disitulah
bisa terjadi penyusupan, penyelundupan, bahkan kegiatan terorisme atau invasi ke dalam negara kita. Tetapi apabila nelayan kita sejahtera, orang-orang yang hidup di pesisir ini hidupnya layak, tentu mereka akan menjadi safety belt dari republik kita ini. Itu sebabnya memprioritaskan apa yang dapat menjadi hasil instan dari masyarakat nelayan kita di pesisir itu harusnya diprioritaskan. Saya dulu menyesalkan kenapa kebijakan-kebijakan di sektor kelautan itu basisnya itu populisme, bukan basisnya apa yang secara real memang diperlukan oleh masyarakat. Masyarakat nelayan pesisir itu sederhana, dia punya satu kapal kecil, lalu dengan kapal itu dia ingin menangkap ikan setiap hari, dan ikan itu setiap hari dia jual. Itu aja hidupnya dalam siklus seperti itu saja. Kalau itu saja sudah di stop, sungguh tidak adil bagi mereka, dan itu akan menyebabkan otomatis mereka jatuh miskin. Sebab kita tidak bisa orang-orang di pesisir ini, nelayan yang tidak punya banyak alternatif, yang bisa pindah dari bisnis satu ke bisnis yang lain. Mereka itu hanya bisa menekuni apa yang sudah secara turun-temurun mereka tekuni. Dan dalam hal ini, menangkap benur adalah kehidupan mereka, sudah berabad-abad. Nah, jadi itu yang pertama yang sebenarnya kita sesalkan dari kebijakan yang lalu, yang tidak ada risetnya, tidak ada scientific data supportnya, tapi lebih didasarkan oleh kepentingan orang-orang tertentu, histeria sesaat yang penuh dengan sensasi, tapi tidak menimbang keperluan dari masyarakat. Kementerian Kelautan seharusnya ya kementerian yang dicintai oleh nelayan. Kalau ada Kementerian Kelautan yang tidak disukai oleh nelayan, itu mah pasti salah kebijakannya. Kalau masyarakat pesisir dan nelayan gembira, itu barulah Kementerian Kelautannya itu benar gitu. Jadi dapat dimengerti juga apabila kemudian pergantian presiden tidak terjadi, tapi pergantian menterinya terjadi karena ada kesalahan gitu. Banyak sekali fiksi yang dikembangkan oleh pemerintah 5 tahun terakhir ini yang memang tidak masuk akal. Misalnya fiksi tentang kepunahan lobster, itu luar biasa. Lobster ini kan bukan cuma produk yang ada di Indonesia. Lobster ini ada di Kanada, Australia, seluruh dunia. Masa yang punah yang di Indonesia saja? Emangnya laut ada batasannya? Emangnya lobster tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain? Dan mungkin bukan mereka yang pindah, tapi arus ini kan setiap hari ketika kita tidur, arus itu bergerak kemana-mana ke seluruh dunia, sehingga benur yang sangat kecil itu tidak punya kuasa untuk melawan arus laut, dan mereka kemudian dibawa terseret kemana-mana. Yang tiba di pantai kita, di pesisir kita, tentu adalah rezeki yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada kita, dan harusnya itu diambil. Karena dalam risetnya juga, benur itu survival rate-nya itu hanya 0,2%. Jadi kalau ada 100 benur, ya, kalau ada 100 benur, itu yang survive-nya itu hanya 0,2. Artinya nggak sampai 1. Baru kalau ada 1000 benur, itu 2 yang survive. Tidak survive-nya itu ya karena dia hidup di laut sana yang luasnya itu 3 kali daratan, sangat dalam, dan begitu banyak pemangsa-pemangsa tentunya di sana, ikan-ikan yang memerlukan plankton, dan dalam hal ini termasuk karena benur itu kecil sekali adalah menjadi pakan dari ikan yang ada di dasar lautan sana. Sehingga sebenarnya apabila dia ditangkar, dinaikkan ke atas, sebenarnya itu sejenis penyelamatan. Sebab penyelamatan itu dalam pengertian karena kebijakan pemerintah mengatur dari setiap yang ditangkap itu 10% itu harus dibudidaya, dan 10% yang dibudidaya itu kira-kira nanti 2%-nya itu harus dilepas liarkan kembali ke dalam laut, yang akan menjadi calon ibu daripada atau calon induk daripada lobster-lobster lain yang akan bertelur. Dan lobster itu kan bertelur jutaan dia, ya, dalam setiap periode penetasan. Kita nggak bicara satu lobster melahirkan bertelur satu lobster, tapi satu lobster bertelur jutaan lobster. Nah, jadi fiksi tentang kepunahan itu luar biasa itu. Nggak tahu itu datangnya dari mana, tiba-tiba itu menjadi fenomena di sosial media itu tanpa argumen, ya. Mungkin karena pemerintahnya pada waktu itu terlalu gemar main sosial media dan main promosi daripada apa yang secara real harus kita
layani dalam kehidupan dan kesulitan hidup nelayan kita. Nah, jadi itulah fiksi-fiksi ya. Banyak yang lain lah, yang sensasi, yang menenggelamkan kapal dan sebagainya. Itu saya kira bagian dari drama yang sama sekali tidak menyentuh keperluan daripada masyarakat di bawah. Keperluan dari masyarakat di bawah ini adalah mereka bisa menangkap setiap hari, dan dalam menangkap itu mereka tidak dikriminalisasi. Sekarang dengan pelarangan penangkapan itu, bahkan untuk budidaya pun tidak ada jalan. Akhirnya yang terjadi adalah benur itu dan lobsternya itu dibiarkan berada di alam. Lalu yang berhasil menangkapnya, karena yang mau ditangkap itu adalah benur-benur besar, adalah pengusaha-pengusaha besar eksportir sebenarnya yang bermain di atas regulasi itu, mematikan potensi peluang bagi pada nelayan, dan mereka sebagai pemain-pemain besar menjadi monopolis di dalam industri lobster ini gitu. Jadi nelayannya mati di satu sisi, tapi mereka pesta pora karena tidak ada saingan. Pintu ditutup, tidak dibiarkan bagi yang lain. Nah, padahal seharusnya tidak boleh ada kriminalisasi terhadap nelayan yang sudah secara tradisi turun-temurun menangkap benur. Biarin aja mereka menangkap benur. Kan mereka cuma menjual, dia kan tidak tahu apakah nelayan punya jalur ekspor ke Vietnam, kan tidak punya. Apakah nelayan mampu mengekspor ke Eropa? Nggak mungkin. Orang mereka cuma ngambil dari laut 10-20 ekor setiap hari sampai 100 ekor per hari per orang kalau dapat mujur dan maksimal. Itulah yang dijual untuk makan sehari-hari. Sementara yang bisa membuatnya itu lompat ke negara lain adalah pengusaha, orang-orang besar yang bisa charter pesawat, yang bisa ngurus imigrasi, yang bisa mengurus karantina dan sebagainya. Jadi apa hubungannya kebijakan ini dengan nelayan? Kebijakan ini mematikan nelayan. Jadi saya kira ini kebijakan yang koreksi terhadap kebijakan yang lama yang sangat positif dan telah disambut secara baik oleh masyarakat kita. Nah, sekarang tentu harus ada risetnya lagi. Bagaimana sih kita mengembangkan budidaya itu? Jadi nelayan itu pergi setiap habis setiap menjelang maghrib, mereka pergi ke tengah laut, mereka lepas itu alat tangkap mereka itu, pocongan-pocongan itu. Dilepas saja seperti itu, lalu diberi pemberat sehingga itu jatuh ke dasar laut. Diberi tali, ditahan di atas dengan kapal mereka. Ada di antara mereka yang menunggunya semalaman sampai subuh, menunggu bahwa alat tangkap mereka yang dibuat secara sederhana dari kertas-kertas bekas semen itu, lalu kemudian mereka angkat. Setiap habis sembahyang subuh, mereka angkat itu, dan disitulah mereka mendapat butiran-butiran benur itu. Lalu butiran-butiran benur itu mereka bawa ke pinggir pantai, dan mereka jual kepada para pembeli, para pengepul. Para pengepul ini tentunya memasok sesuai dengan permintaan. Ini yang namanya teori supply demand. Kalau ada orang yang melakukan budidaya di dalam negeri, ya tentu mereka akan supply ke dalam negeri. Siapakah yang sanggup membudidayakan? Benur lobster ini tidak sanggup dibudidayakan oleh nelayan. Kenapa? Karena makannya terlalu mahal. Untuk mendapatkan setiap gram berat mereka itu juga sebanding dengan kebutuhan pakan mereka. Dan pakannya itu mahal sekali karena dia makan kerang, dia makan kepiting, terutama kepiting yang lunak, kemudian ikan-ikanan itu yang mereka makan, dan itu adalah makanan yang mahal. Sehingga banyak nelayan yang ngomong kepada saya, "Pak, kalau kita budidaya kita digampar oleh istri, Pak." Kenapa? Makanannya lobster ini lebih mewah dari makanan kita, dari makanan anak kita. Jadi mereka tidak akan sanggup budidaya. Oleh karena itu, kalau kita mau serius mengembangkan industri budidaya, maka yang kita lakukan adalah mengawinkan masyarakat ini dengan mereka yang berani berinvestasi dalam teknologi dan dalam jumlah yang besar untuk mencapai keekonomiannya, dan tentunya mereka yang punya market. Nah, tetapi sebelum itu semua kita lakukan, ya benurnya tidak boleh dilarang ditangkap dulu. Pertama-tama karena kita dengan menangkap itu melakukan konservasi. Karena kalau dia tidak ditangkap dan dibawa dalam penampungan di atas, dia akan mati, dimakan sebagai pakan dari ikan, atau tidak survive dalam gejolak laut yang begitu keras bagi mereka. Jadi itu ya memang harus ditangkap dulu. Tidak ada cara lain. Nah, ini yang aneh dari kebijakan yang lalu. Kok nelayan itu dilarang nangkap? Fiksi-fiksi ini dibiarkan karena kita itu kalah oleh kampanye media. Kemudian yang kedua, setelah dia ditangkap di atas, diaturlah skemanya.
ya. Ada nelayan pembudidaya, ada nelayan penjual atau penangkap. Di nelayan pembudidaya itulah kemudian swasta bergandeng dengan dia. Aturan yang dibuat oleh pemerintah sekarang ini, gandengan itu adalah untuk menggarap 10% daripada hasil tangkapan daripada nelayan penangkap yang ditangkar oleh para pengusaha sebelum mereka kemudian boleh menjualnya ke pihak lain di dalam atau di luar negeri. Inilah metode budidaya. Para pengusaha yang memiliki pasar yang baik, pasar lobster yang baik di dalam dan di luar negeri, pasti mereka mau invest kepada teknologi. Sekarang tentunya ada metode-metode budidaya yang sudah canggih, dengan peralatan yang lebih canggih, dengan jenis pakan yang mungkin lebih murah karena riset terhadap pakan ini terus berkembang. Tetapi sekali lagi, nelayan miskin di bawah sangat memerlukan kemitraan. Mereka cuma bisa nangkap. Nah, digandenglah dengan kerjasama ini, dibinalah mereka sebagai mitra-mitra pengusaha, mulailah proses pembudidayaan berlangsung dan berlangsung. Banyak orang yang menganggap ini sebuah kemewahan begitu, seolah-olah begitu pengusahanya mendapat izin, dia langsung menjadi kaya dan hebat. Enggak begitu. Nelayan kita itu alhamdulillahnya tidak kita biarkan dia mengambil resiko, karena dia dari perahunya itu dia bawa butir-butir benur ini dijual kepada para pengempul. Di belakangnya ada pengusaha, mereka terima uang cash and carry, bawa barang, bawa cash gitu. Nggak ada risiko lagi, cuman sampai di situ. Tapi untuk membuat benur ini yang tentunya sangat kecil dan hidupnya rawan, itu memerlukan proses-proses teknologi untuk menjaga suhunya, menjaga pH daripada air lautnya dan seterusnya itu, sampai kemudian dia bisa dijual dan diterima oleh pembeli. Itu adalah rangkaian resiko beberapa jam atau beberapa hari yang penuh dengan resiko. Sebab apabila nanti benih itu berubah dari bening menjadi kuning, dari kuning menjadi hitam, semua akan mengalami penurunan harga, apalagi apabila dia mati. Jadi ada pengambilan resiko yang luar biasa. Ini yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti tradisi laut dan tidak mengerti juga bagaimana dia berpartner dengan nelayan. Tidak mudah melakukan semuanya. Emang kalau orang langsung mendapat izin, langsung dapat uang, atau kemudian izinnya bisa dijual sama, tidak bisa. Ini adalah rangkaian kegiatan pekerjaan yang penuh dengan resiko. Nah, sekali lagi itulah sebabnya secara arif ya kita memberi dukungan kepada pemerintah. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat menghidupkan budidaya di masa yang akan datang, dan pada saat yang bersamaan dengan hidupnya budidaya, Indonesia akan kembali menjadi pengendali dari industri ini di masa depan. Teman-teman, kita sudah mendekat dan nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan ini. Saya senang sekali biar kita terus-menerus mengedukasi diri kita dengan isu-isu kelautan, kemaritiman, perikanan dan sebagainya. Dengan ini mudah-mudahan juga banyak orang yang mau terlibat berbisnis ya. Laut kita ini luas, saudara-saudara sekalian. Nenek moyang kita adalah orang pelaut, ya. Nenek moyang kita adalah penguasa maritim. Majapahit Sriwijaya adalah sea power, raksasa yang berjaya pada masanya, dan kejayaan Nusantara kita, kejayaan laut kita tidak ada caranya kecuali kalau kita mau menoleh ke laut ya. Di laut kita jaya ya. Masa depan kita ada di laut. Inilah teman-teman sekalian, sampai ketemu nanti kita ngobrol lagi ya. Kami sudah mulai mengapproach pesisir ya, dan kita akan tiba di Pulau Sumbawa. Welcome to Sumbawa Island.